Salam anak panah. Hari ini aku ditemani oleh Kak Imam di perdana podcast anak panah kali ini. Halo Kak Imam, makasih banyak ya udah datang jauh-jauh ke sekolah anak panah hari ini untuk temenin aku ngomong-ngomong di podcast anak panah. Oke, kalau yang belum tahu nih ya sama Kak Imam boleh dong kenalin. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana Prabandaru, 18 tahun, kelas 11 IPS. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Imam kapan sih join di anak panah? Saya join sekitar pertengahan tahun 2021. Tahun kemarinnya lagi. Mulai SMA itu saya mulai masuk join di anak panah. Oh iya, udah lumayan ya, udah kayak berapa tahun tuh? Ya lumayan hampir 2 tahun, karena sekarang kan kelas 11. Iya, hampir 2 tahun. Selama 2 tahun di anak panah ini, Kak Imam pernah ikut event anak panah nggak? Atau misalnya acara-acara? Sebelumnya enggak, kecuali camp yang kemarin doang, yang bulan Oktober itu pertama ikut camp. Oke, selain camp ada apa lagi tuh? Selain camp mungkin nggak ada karena field trip kemarin nggak sempet juga, jadi baksos paling. Oh, baksos Ya, di kegiatan OSIS OSISnya, ya. iya kegiatan OSISnya baksos. Iya nih, kalau misalnya nggak tahu, Kak Imam ini salah satu anggota dari OSIS anak panah juga. Kita berdua, Masih pengetesan ya. Udah bisa dibilang dong. Masa udah bisa sih? Udah lah. Kan belum. Kan Positif Oke. Positif tinggi. Lah ya. Kita berdua udah OSIS sekarang. Keren kan? Oke. Oke. Keren banget nih. Kalau boleh tahu nih ya, kan camp anak panah itu kan event pertamanya Kak Imam nih ya. Oke, kalau boleh tahu nih ya, apa sih yang mendorong Kak Imam waktu itu untuk join di camp anak panah? Waktu itu join camp anak panah karena saya nggak ada kerjaan apa-apa yang pertama, ya pengangguran ya. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, mending ikut camp aja lah gitu, biar ada kegiatan gitu. Ya udah akhirnya saya ikut join. Itu tahu infonya dari mana sih, kayak atau dari orang tua atau orang tua tentu saja. Didorong orang tua atau? Karena saya malas buka WA. Saya paling malas buka WA. Waduh, mageran banget ya. Jadi kalau ada yang jarang ditonton statusnya ya itu saya berarti lagi nggak on karena malas buka WA. Lebih menghabiskan waktu kalau nggak main laptop baca buku. Untuk camp anak panah nih ya, karena sebelumnya Kak Imam belum pernah ikut selain camp anak panah, apa sih ekspektasi Kak Imam di camp anak panah ini, atau bisa dibilang juga acara anak panah yang pertama kali Kak Imam ikutin? Sangat tinggi. Ekspektasi saya sangat tinggi. Apa iya? Iya. Kok tinggi banget? Karena Kok itu nggak seperti camp-camp pada umumnya. Jadi memang ekspektasi saya saat itu tuh di luar lah, pokoknya di luar nalar banget saya mikirnya. Ekspektasinya di luar Iya, nalar. karena saya awalnya mikirnya tuh kita camp cuman duduk, diem, dengerin ya kalau bahasanya pembahasan yang boring. Kalau biasanya kan ada guru yang ngajarnya boring, ada yang enggak gitu kan. Bakal gitu tiap hari. Tapi ternyata ada gamesnya, kita main juga. Dan tentunya aku juga ketemu banyak teman sih, karena sebelum ikut camp aku nggak kenal siapa-siapa sih. Jadi sebenarnya ekspektasinya Kak Imam itu kayak nggak ada, tapi realitanya sebenarnya kayak Ada. Jauh lebih beda Lebih sih, gitu ya. lebih banget. Lebih banget. Jadi kayak ya Kak Imam nggak tahu apa-apa, pokoknya ikut aja. Ikut aja karena penasaran juga, seru nggak sih? Ya ternyata malah di luar ekspektasi. Ya udah saya ikut aja saat itu untuk camp. Kak Imam berarti nggak rugi ya berarti ikut camp ini ya? Enggak lah, makanya kalau ikut camp wajib sih bagi murid-murid anak panah minimal sekali ya. Boleh dong. Boleh lah, minimal sekali yang dong. belum pernah ikut minimal ikut sekali ya. Minimal Oke. sekali selama di anak panah, minimal sekali. Ya enggak? Ya, ikut sekali minimal. Oke nih, kalau misalnya boleh tahu ya, aktivitas apa sih yang Kak Imam suka dari camp anak panah ini? Lebih bisa banyak ngobrol aja sih sama teman-teman. Kadang kan pasti ketemu banyak orang dan aku nggak biasa ngobrol-ngobrol ya. Kadang di rumah juga jarang nongkrong, nggak ikut ngobrol-ngobrol sama teman-teman di rumah. Oh, jadi bisa ketemu Jadi, teman-teman baru ya? Ketemu teman baru tuh nggak ngobrol di Google Meet yang sinyalnya ngedrop, suara nggak jelas, kita nggak tahu mau ngomong apa gitu. Oh ya, Kadang jadi disconnect juga.
iya seru aja ya gitu, bisa kayak ngomong tatap muka gitu ya. Puas. Iya. Jadi emang gitu, soalnya kayak anak ini kan kayak dari berbagai daerah, berbagai kelas kan kita kayak jadi kumpulin jadi satu gitu kan ya. Iya. Jadi kita bisa aktivitas bareng, bisa main games bareng, habis itu bisa makan bareng, kayak kita bisa bersosialisasi, jadi kayak sebuah gathering and bonding type gitu loh. Jadi kayak Dan dapat banyak pelajaran juga sih pasti. kayak mau inget gak waktu itu camp yang lalu itu kita pelajarin apa? Waktu camp lalu kita belajar tentang waktu sama tentang tujuan hidup 5-10 tahun ke depan itu harus punya rencana. Kan ada tugas juga dari Mr. Bambang untuk membuat artikel. Oh iya. Nggak tahu kalau yang ngerjain atau yang enggak ya. Nah, tapi kalau menurut saya itu suatu yang bagus sih gitu untuk diajarin ke murid-murid, biar kita yang memang belum kepikiran ke depan mau gimana. Aku juga waktu masuk kan jadi kepikiran, loh iya kak aku nggak kepikiran buat ntar ke depannya tuh aku mau ngapain gitu. Nah saat dibilangin begitu, punya perencanaan saat itu langsung ya deh, kenapa nggak bikin dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Kalaupun emang itu nggak tercapai, ya minimal udah ada target kan. Oh iya, bagus banget ya. Dan waktu juga yang diajarin sama Miss Grace dan Mr. Bambang. Aduh, oke. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu tentang apa sih salah satu dari materi yang kita pelajarin di camp lalu, kita selalu punya materi baru, selalu ada yang kita pelajarin baru. Pokoknya kita punya insight lebih besar lagi terhadap suatu topik, yaitu adalah tentang managing waktu dan kayak planning future kamu, dan gimana kamu bisa lebih produktif dalam waktu-waktu kamu. Of course itu salah satu dari materi yang diajarkan ya. Tapi ya pastinya di camp-camp ke depan pasti kita selalu akan belajar ada yang baru nih. Dan apalagi di camp yang baru ini, aku boleh spoiler dikit kan nih? Boleh, spoiler. Kira-kira ada apa nih di camp selanjutnya? Aku penasaran apakah seseru seperti di camp kemarin atau ada hal-hal baru yang lebih seru lagi kira-kira. Aku lagi menunggu nih, kira-kira ada yang seru lagi gak nih di camp ke depan? Sebenarnya ini bukan agak spoiler ya, mungkin udah banyak yang denger jadi kayak gak bisa dibilang spoiler juga sih ya. Tapi pasti ada kan beberapa yang memang gak bisa di spoiler kan? Ada. Karena saya juga ada dong. Masa spoiler nanti orangnya nggak seru dong? Iya bener. Karena saya juga nggak tahu apa itu. Kan bener kan? Saya tidak tahu apa itu. Udah. Jadi apa nih yang mau di spoiler? Oke, jadi pastinya yang akan kita pelajaran lebih dahulu dong. Apa nih yang kita bakal pelajarin di camp selanjutnya, yaitu tanggal 9 Februari sampai 11 Februari nanti. Oke, yang pasti kita akan belajar beberapa life skill atau beberapa praktek gitu ya. Jadi pas kita pulang dari camp ini, kita yang pasti kita nggak tangan kosong, nggak otak kosong, dan kita juga nggak bakal merasa kosong. Jadi kita kayak dapat ya pelajarannya juga. Jadi kayak kita pasti bawa sesuatu ke rumah. Ya minimal nggak kosong-kosong amat gitu. Pulang udah capek-capek jauh kan pasti juga harus ada pelajaran didapat gitu kan. Ya pasti kita bawa sesuatu. Mungkin ini bakal berguna untuk kamu, ya pasti berguna dong ya, masa nggak berguna sih? Iya pasti harus lah. Minimal dari camp itu kan kita harus ada sesuatu yang kita dapat, entah itu skill ataupun praktek yang kita dapat kan. Iya. Kita berdua nih OSIS kan ya. Kita kan boleh agak sharing dikit lah ya. Iya. Tentang dulu boleh cerita dikit dong ya. Kak Imam waktu itu ada sesuatu yang berganti nggak sih pas Kak Imam dulu di camp, atau misalnya dapat posisi baru nih? Ada nggak deh? Posisi bagaimana? OSIS. Oh, ada. Waktu pengen join jadi OSIS juga awalnya expect-nya kayaknya nggak kepilih sih, cuman kepilih ya bagus. Karena ibu saya juga hampir nggak percaya. Oh my god, iya kalau kalian misalnya nggak tahu nih ya, kita berdua itu kayak sangat beruntung ya, karena dalam acara kayak Anak Panah itu kita sebenarnya bisa terpilih jadi salah satu anggota dari OSIS Anak Panah. Ya nggak sih? Kalau misalnya boleh nanya nih ya, kan waktu itu pas di camp itu kan kita ada sedikit interview dikit kan ya, tentang murid-murid atau anak-anak yang ingin menjadi salah satu anggota dari OSIS. Nah, jadi ada perekrutan dari anggota iya dong, baru gitu. Iya dong.
Oke. Jadi karena Kak Imam juga OSIS yang direkrut dari Kemenakpana ini, boleh tahu nggak sih kok Kak Imam mau jadi anggota dari OSIS Anak Panah? Banyak alasannya. Apa? Yang pertama, yang paling jelas, yang paling jelas, saya nganggur. Saya nggak punya kerjaan apa-apa di rumah selain tidur, main game, dan merantap. Maksudnya merantap itu bengong nggak jelas kan? Ya emang ya. Nah itu bener sih. Lagian pula kan sebelumnya aku sempat berhenti sekolah online juga ya, dikarenakan sinyal dan ada urusan keluarga juga. Jadi ya emang lebih jelasnya sih saya nganggur nggak ngapa-ngapain. Jadi mending ikut camp biar ada kegiatan juga. Lagi pula disupport banget sama orang tua. Waduh, bisa jelas, gitu ya? Support. Wow. Selain itu juga karena ingin memberikan, kalau OSIS itu harus mengajari hal-hal yang baik. Waduh. Ya kan di luar sana mau jadi role model ya. Wow. Di luar sana banyak yang ospek dan lain sebagainya. Kita harus memberikan contoh yang baik. Waduh, iya sih. Salah satu kewajiban dari OSIS itu kita harus jadi role model yang bagus pasti. Diterima jadi OSIS. Karena ini jatuhnya juga masih pengetesan kan ya. Ya bisa dibilang lah jadi OSIS. Bilang, tapi udah. Kak Imam kan udah di sini bareng aku udah. Oke. Berarti harapanku ke depannya sebagai OSIS nih. Aku kan tertarik dengan hal-hal yang terjun langsung ke itu. Jadi aku harap bisa membimbing untuk membawa OSIS menjadi lebih baik lagi. Ya sebenarnya kalaupun misalnya kepilih jadi ketua, mungkin aku bakal memperbanyak acara. Bakal memperbanyak acara. Saya bikin kalian banyak acara di mana-mana. Ancaman kepada ketua OSIS kita nggak sih? Ya, itu kan cuma misalnya aja. Hanya misalnya. Ketua. Bisa. Bukan anggota, bukan ketua divisi, tapi ketua OSIS. Bisa. Itu udah terekspektasi. Kalau terjadi, aku perbanyakin aja acara gitu. Waduh. Oh jadi dia udah punya gambaran ya? Ada. Aku udah ada gambaran. Bagus loh, apa yang harus aku lakuin? Tapi bagus loh punya ambisi seperti itu ya. Oke. Tapi bagus loh udah punya ambisi gitu ya. Jadi kayak sih udah kayak udah ada gambaran atau kayak saya gitu. Maksudnya nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk ketua OSIS kami ini bisa diberi pesan singkat dengan kayak Vander loh. Ya. Gimana? Boleh? Pesan gimana? Boleh dikasih tahu apa tuh mengancam ketua? Aduh itu bukan ancaman ya jatuhnya ya. Kan boleh cuma dong. permisalan doang. Boleh dong. Kalau misalnya keterima gitu atau bagaimana gitu. Ya tapi kalau enggak ya minimal jadi divisi aktivitas yang megang gitu. Karena kan divisi aktivitas kan lebih banyak. Ancaman buat Kaniko nggak sih? Enggak. Mereka berdua kan mau lulus. Oh jadi gitu. Iya, masih ada kesempatan. Kalau tahun depan nggak bisa kan nggak bisa lagi. Oh iya. Berarti 2 ancaman Kak Evan, ancaman Kaniko. Gitu. Oke. Nggak, maaf ya Kak Evan Kaniko ya, aku cuma bercanda. Jadi dia sudah punya pengharapan untuk menjadi salah satu ketua. Dan itu bagus, maksudnya bagus. Tapi mungkin seperti Kak Evan dan Kaniko yang nonton ini mungkin bisa di say hello dulu untuk ancaman sebarisan ini. Enggak, saya coba bercanda ya tadi ya. Nggak apa-apa. Apa namanya? Oh, Kak Evan lagi main futsal ya? Kak Evan lagi main futsal. Yaudah nanti kasih tahu aja Kak Evan yang lagi main futsal ya. Kak Evan yang lagi main futsal ini karena mungkin belum bisa jadi kapten liga sepak bola, jadi mungkin bisa jadi ketua. Nanti mau lawan Liverpool gitu ceritanya. Enggak. Siapa tahu jadi Piala Dunia nanti Kak Evan jadi kapten dari suatu kelompok yang bawa bangsa. Waduh. Gitu. Amin lah. Bagus dong kalau gitu. Iya dong. Oke. Jadi karena kita udah tahu nih ya kenapa nih dari awal-awal cerita gimana Kak Imam bisa jadi OSIS, dan aku boleh kepo dong ya. Kepo apa nih? Kesan di OSIS selama ini itu dari Kak Imam itu apa? Kesan OSIS atau OSIS ini? Iya, kesan Kakak kan udah dari kapan tuh? Udah dari Oktober kan ya sampai sekarang. Kesannya apa nih? Sebenarnya ada kesan sama pesannya. Walaupun saya agak nggak enakan ngomong. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin aja. Jujur. Jadi kesan saya untuk OSIS ini, saya kadang suka bingung gitu kalau ini
ngomong apa? Yang pertama, karena kadang aku suka nggak nyambung sama apa yang dibahas. Seriusan, kadang disuruhnya apa, aku nggak nyambung. Dan maaf ya kalau misalnya aku sering nanya 2 kali atau 3 kali, itu kalau aku emang orangnya agak cepat lupa kan soalnya. Jadi maaf kalau aku sering nanya di situ. Oh iya, jadi ini mungkin pesan untuk anggota OSIS yang lain juga ya. Emang Kak Imam agak susah. Ya pesan untuk pesannya ya. Untuk pesannya saya harap OSIS lebih banyak acara. Tapi jangan sering-sering. Oh ini makanya Kak Imam ini pengen jadi ketua OSIS biar bisa banyak acara. Nah, tentu gitu. Saya spam acara. Spam acara. Enggak banyak. Oh ini bisa jadi nih kalau misalnya beneran jadi program kerja. Nah, kece nggak tuh udah punya program kerja. Program kerja buat kedepannya kayak gimana? Waduh, udah dipikirin. Dari kapan ya? Udah lama sih sebenarnya saya mikirin, udah ada rancangannya juga. Wah, tapi kalau misalnya dia beneran punya pengharapan gitu. Untuk menjadi ketua OSIS loh ini. Ini bukan main-main. Jadi udah ada target, tapi ya kalau misalnya nggak kecapai ya udah aku nggak terlalu expecting. Oh ya udah. Semangat dong. Jadi itu cuma buat persiapan. Kan nggak mungkin dong. Kita pas udah jadi, kita malah bingung aku harus ngapain gitu kan. Nah, yang bener itu harusnya udah ada persiapan dari jauh-jauh hari. Wah. Jadi udah ada perencanaan kayak gimana. Ini bukannya dia pengen jadi ikut pemilu OSIS. Pemilu kurang tahu kalau itu. Tapi kalau memang disaranin ya mungkin aku ikut lah. Semoga gitu. Oh, oke. Jadi kita ngomongin OSIS yang sekarang ini dan tentang camp. Iya. Kita malah campnya mana nih? Jadi campnya kan ada korelasinya kan. Kak Imam kan waktu itu direkrut sebagai OSIS kan di camp. Iya. Mungkin di camp selanjutnya ada nih kandidat-kandidat yang nanti bakal ada itu nggak pembukaan kandidat baru? Kita masih rahasia ya? Apa ada? Secret ya? Apa ada? Ada nggak nih? Kita bilang aja nih ya, mungkin nanti ada yang bisa seperti Kak Imam. Mungkin nanti ada murid-murid yang agak bersinar selama camp ini. Kita bisa dong bilang ke viewer kita nih. Mungkin nanti ada murid-murid yang bisa terlihat ada berpotensi. Ya kan? Bisa berpotensi dan habis itu diangkat menjadi salah satu dari kita. Pokoknya OSIS di camp Anak Panah 2023 Februari ini kita akan beraksi, ya Kak? Siap, kita bakal beraksi 2023 ini. Kita boleh ini enggak slogan bentar enggak kayak camp Anak Panah jaya. Oke, kita bilang bentar deh. Kan karena kita berdua OSIS, kita boleh dong bilang slogan dikit dong. Camp Anak Panah jaya. Oke dong. 1 2 3. Camp Anak Panah jaya. OSIS Anak Panah jaya. Oh iya, OSIS Anak Panah jaya. Oke. Makasih banyak ya Kak Imam udah temenin aku udah temenin aku di bincang-bincang perdana podcast Anak Panah hari ini seputar tentang OSIS dan camp Anak Panah yang sebentar lagi akan diadakan. Iya. Nah, aku kan tadi udah beberapa spoiler dan beberapa sharing dari Kak Imam, dari aku juga selama pengalaman aku selama di camp Anak Panah dan aktivitas Anak Panah. Oke. Tapi sebelum ditutup, aku mau nanya nih. Apa? Nanti di camp bakal basah-basahan gak nih? Karena kita kan gak bawa baju ganti kan? Kita nggak ada persiapan. Seperti kemarin, aku bawa baju cuma dikit. Jadi nggak tahu kalau misalnya ada basah-basah kan. Nah, apakah nanti ada atau hanya disarankan untuk? Mungkin ini agak aman lah dibilang ya, spoiler dikit ya. Bawa baju yang banyak, bawa baju cadangan apa? Ya, yang penting bawa baju cadangan, penting jangan lah. ngepas banget. Iya. Karena kita nggak tahu nih Kaji bakal ngebasahin kita atau enggak nih rencana. Kok aku? Ya kan itu tuh. Kan Anda juga bisa. Mungkin ngebasahin orang. Oh iya, ayo kalian siap-siap ya. Nanti apa lebih parah? Nanti dibasahin guru-guru. Waduh. Kasihan. Nanti Mr. Billy jadi korban basa-basi. Oh, nanti guru-guru yang basahin murid-murid, nanti murid-murid balasin Oh, guru-guru. Seru. Siap-siap ya nanti di camp ya. Kita punya Siap. juga. Nanti kita bakal main basa-basahin, of course. Main yang seru-seru juga ya nggak sih? Oh iya. Apa? Ada tukar kado ya kalau nggak salah ya untuk camp saat ini. Aku denger katanya ada tukar kado.
Wah, sepertinya kayaknya banyak banget ya. Tadi kemana ada yang request Kak, kalau misalnya camp ke depannya bakal ada TMI. Oh my god, TMI. apaan? Too much information. Oh. Too much information. Oke. Tuker-tuker kado. Itu mungkin Berarti semuanya wajib atau yang bawa aja? Gimana nih? Atau semua minimal bawa kado lah? Semua, tapi terserah isinya apa aja gitu. semua lah. Iya, terserah isinya. Kamu bisa kasih, siapa tahu nanti ada kodok keluar dari kadonya. Bisa nanti ada kodok keluar dari kadonya kan, ntar panik. Ntar saya bawa. Oh, aku tahu nih, aku bawa apa nih? Oke. Waduh. Ya. Terima kasih ya untuk sarannya. Ini jahat sekali ini. Tidak, aku coba. Jahat sekali. Nanti lihat aja deh pokoknya di Aku sangat menantikan ini ya, soalnya ini lumayan baru nih dari kayak anak paling sekarang ini aktivitasnya lumayan baru nih, dan aku bisa bilang sih kalau misalnya camp anak paling ini bakal jadi camp yang terpegel. Jadi kayak kamu harus siap-siap koyo, apalagi seperti remaja jompo seperti kita harus pokoknya siap-siap seperti remaja jompo. Not it's me. Just you. No, it's you. No, it's you. I'm not. I have a fully energy. Remaja jompo itu universal loh. Okay. Remaja jompo ini bukan cuma untuk remaja-remaja tertentu, semuanya. Apalagi untuk camp ini kita bakal pegel banget. Jadi saya sarankan untuk bawa tolak angin, bawa koyo. Oke, mungkin itu aja ya kali ya untuk perbincangan aku sama Kak Imam hari ini tentang OSIS dan camp kali ini, yang ternyata camp kali ini ada sesuatu yang cukup sukses, cukup bisa bilang sukses karena udah diproses dong, udah disiapin dari jauh-jauh, udah cepet banget tahu. Kita ini baru dibuka beberapa hari doang, mungkin 3 atau 4 hari udah langsung full. Gimana caranya? Sebelumnya gimana tuh yang daftar? Masih agak lambat-lambat? Udah agak lambat-lambat. Tapi sekarang baru 2 hari. Baru 2 hari udah penuh. Itu nggak kerasa loh. Menanti. Kalau aku boleh sharing dikit, kan tadi ada temen aku kan ya, yang salah satu temen aku juga. Nah dia itu baru beberapa hari itu karena dia udah ngeharapin ini pasti lama lah slotnya keisinya lah. Habis itu dia baru mau isi hari ini udah habis karena diisi sama yang lain. Udah habis, ternyata udah ditutup dari tadi pagi ya kayaknya. Iya, berarti memang yang bootcamp lumayan banyak ya. Iya, karena makanya untuk kedepannya mungkin kita harus agak harus. Saya harap juga ntar camp kedepannya dibanyakin lagi yang datang gitu. Oh iya, kita harus cepet-cepet deh isinya. Kalau nggak nanti mungkin udah kebalap sama orang lain kali ya. Oke, kalian jangan lupa ya nanti jangan lupa ikut. Jangan lupa ikut. Tanggal 9 bulan Februari tahun 2023 sampai tanggal 11 Februari 2023. 7 hari dari sekarang. 7 hari. Cepet banget ya, udah dari seminggu dari sekarang. Oke. Makasih ya Kak Imam udah join aku hari ini dalam perbincangan yang seru kali ini seputar tentang aktivitas di Anak Panah, cerita Kak Imam di OSIS Anak Panah dan serta camp Anak Panah, serta juga sharing dari bagian aku juga. Wah, ini topik yang sangat seru hari ini, apalagi kita juga diisikan dengan aktivitas yang seru-seru banget. Pokoknya kita senang-senang banget. Semoga untuk kedepannya di OSIS kita juga bisa maju terus dan Kak Imam bisa jadi ketua OSIS. Bisa jadi ketua OSIS. Aduh, ini spoiler terlalu jauh nih. Spoiler apa? Orang belum terjadi. Terima kasih Kak Aziz. Oh iya. Makasih banyak ya Kak Imam. Semoga kita kedepannya kita bisa hangout bareng-bareng, kita bisa main-main sama murid-murid Anak Panah bareng-bareng. Dan mungkin itu aja antisipasi dan look forward to the next events to Anak Panah Cyber School ini. Makasih ya Kak Imam. Oke. And the last. Apa? See you next time. Anak Panah Camp 2023. Oke. Ya pokoknya tunggu kita nanti di Anak Panah tahun 2023. Camp Anak Panah tahun 2023 nanti ya. Dadah. Oh ya, kita salam Anak Panah dulu.
dong. Oh ya, Oke. salam 1 2 3. ya. 1 2 3. Salam anak panah. Dadah.